Halo, apa kabar sahabat kakek Uban dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kakek Uban akan berbagi cerita. Ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya adalah tentang kebencian. Apakah kebencian itu bisa sirna dari pikiran dan hati kita? Ini ada satu cerita yang menarik yang kakek harap bisa menginspirasi kalian. Oke sahabat, kita mulai saja ceritanya. Cerita diawali dari satu pasang suami istri yang baru menikah. Sang suami sebut saja namanya Dilan dan sang istri sebut saja namanya Milea. Kedua pasangan tersebut untuk sementara waktu terpaksa harus tinggal di rumah ibu Dilan atau mertua Milea. Kenapa? Karena Dilan adalah seorang buruh pabrik yang penghasilannya tiap bulan tidaklah besar. Untuk bisa mencukupi kehidupan mereka berdua, mau gak mau mereka harus numpang untuk sementara waktu di rumah mertua Milea. Ya, 1 bulan pertama semuanya berjalan dengan baik. Namun, di bulan-bulan berikutnya mulai muncul benih-benih konflik di antara Milea dan sang mertua. Milea menganggap bahwa sang mertua terlalu banyak mencampuri urusan mereka. Dan sang mertua suka sekali memerintah seenaknya. Namun di sisi lain, menurut sang mertua, Milea adalah perempuan pemalas dan tidak suka dan tidak mau bekerja keras. Akhirnya pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Semakin lama semakin hebat, semakin meruncing. Sehingga pada suatu hari, Milea tidak tahan dan memutuskan untuk pergi menemui seorang dukun. Ya, seorang dukun. Sebut saja Mbak Dukun. Di rumah Mbak Dukun, Milea mulai curhat tentang permasalahan-permasalahannya. Mbak Dukun mendengarkan sambil mengangguk-angguk, sambil tersenyum kecil. Dengan memohon-mohon, Milea berharap dibuatkan ramuan racun untuk membunuh sang mertua. Oke, kata Mbak Dukun. Aku akan mengabulkan permohonanmu tapi dengan beberapa syarat. Gak apa-apa Mbah, kata si Milea. Syarat pertama, Milea tidak boleh langsung menuangkan semua racunnya ke dalam makanan karena nanti orang-orang akan curiga bahwa Milea lah yang meracun dan Milea bisa dihukum mati oleh pemerintah. Nah, persyaratan kedua, Milea harus memasakkan masakan yang paling enak, yang paling disukai sang mertua. Dan yang ketiga, Milea harus merawat sang mertuanya dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Itu. Akhirnya Milea menyetujui dan pulang dengan membawa sebotol racun. Begitulah hari demi hari Milea melakukan perintah sang dukun. Pagi-pagi Milea sudah memasakkan masakan yang terlezat yang disukai sang mertua. Dan dia juga merawat mertuanya dengan baik. Tapi pada saat menyajikan makanan, tidak lupa Milea meneteskan 2 tetes racun ke dalam makanan tersebut. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, hingga 3 bulan berlalu, ada sesuatu hal yang terjadi. Hubungan antara Milea dan mertua menjadi baik. Keduanya mulai ngobrol tentang hal-hal pribadi dan mereka semakin dekat dalam arti hubungan. Melihat itu, Dilan tentunya sangat bahagia karena terjadi perubahan yang tidak Dilan sangka. 3 bulan kemudian, Milea kembali mendatangi Mbak Dukun. Tapi kali ini
Milea tidak minta racun. Milea datang meminta obat untuk menetralisir racun yang selama ini dipupukkan atau dituangkan ke dalam makanan sang mertua. Mendengar itu, Mbak Dukun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa selama ini tidak ada racun yang dimasukkan ke dalam makanan sang mertua. 3 bulan yang lalu, Mbak Dukun sebenarnya memberikan vitamin agar pada saat dimasukkan ke dalam makanan, sang mertua menjadi sehat dan bertambah kuat. Milea sangat bersyukur sekali dan bertanya kepada Mbak Dukun, jadi selama ini nggak ada racun dong, Mbak? Ada, kata Mbak Dukun. Racun itu sebenarnya ada dalam pikiran dan perilaku kamu. Pada saat benih-benih kasih sayang, cinta kepada ibu mertuamu mulai tumbuh, maka disitulah pikiranmu diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kamu merasakan cinta dan kasih, dan racun itu pergi dengan sendirinya. Jadi sahabatku semuanya, ingat, jangan isi waktumu, hari-harimu dengan kebencian. Isilah hari-harimu dengan hal-hal positif, dengan cinta dan kasih sayang. Mumpung di bulan yang suci, bulan Ramadan, kita isi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Sampai berjumpa lagi di cerita lain bersama Kakek Uban. Dadah.